Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis, di mana subbab-subbab yang akan saya jelaskan adalah: yang pertama, terjadinya muatan listrik; yang kedua, jenis muatan listrik; yang ketiga, hukum kekekalan muatan; yang keempat, muatan listrik dalam suatu atom; serta bahan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Tentunya banyak sekali fenomena listrik statis yang terjadi di alam. Salah satunya adalah peristiwa petir. Nah, peristiwa petir ini katanya juga menghasilkan listrik. Nah, listrik seperti apa? Ya, betul, listrik statis. Apa listrik statis itu? Lalu, apa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Listrik statis membahas tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan listrik statis adalah Thales of Miletus. Terjadinya listrik statis. Nah, untuk memahami konsep tentang listrik statis, kita harus paham terlebih dahulu konsep tentang atom. Secara definisi, atom adalah satuan inti dari penyusun suatu materi. Maksudnya gimana nih? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Jadi, sebenarnya benda-benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari atom-atom seperti kursi, kain lap, meja, sweater, dan balon. Bahkan, tubuh kita sendiri terdiri dari atom-atom. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel-partikel tersebut adalah proton, neutron yang terdapat dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit inti. Terlihat pada gambar berikut. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron. Atom akan bermuatan positif bila kekurangan elektron. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Maka atom menjadi bermuatan positif. Jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Jika suatu atom kelebihan elektron, maka atom tersebut kekurangan elektron, maka atom tersebut menjadi bermuatan positif. Jumlah elektron lebih kecil dari jumlah proton. Contoh menggosok dua jenis benda. Dua buah benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Contoh, balon digosok dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra. Balon dengan kain wol. Balon bila digosokkan dengan kain wol, maka elektron akan berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Contoh lain adalah penggosokan antara kaca dengan kain sutra. Bila kaca digosok dengan kain sutra, elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Kata listrik berasal dari bahasa Inggris electric, berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti ambar. Pada setiap kasus tadi, suatu benda akan jadi bermuatan listrik karena proses gosokan dan dikatakan memiliki muatan listrik. Jenis muatan listrik. Berdasarkan pembahasan tadi, apakah seluruh muatan listrik sama? Atau mungkin terdapat lebih dari satu jenis muatan listrik? Nah,
dapat kita lihat pada gambar A. Ketika penggaris plastik kedua kita dekatkan pada penggaris plastik pertama, penggaris plastik pertama menjauhi penggaris plastik kedua. Sedangkan pada gambar B, ketika batang kaca kedua yang telah dimuati dengan cara yang sama didekatkan pada batang kaca pertama, maka batang kaca pertama menjauhi batang kaca kedua. Sedangkan pada gambar C, jika batang kaca bermuatan didekatkan pada penggaris plastik yang bermuatan, akan didapatkan keduanya akan saling tarik-menarik. Oleh karena itu, muatan pada batang kaca haruslah berbeda dengan muatan pada penggaris plastik. Sehingga, menurut Benjamin Franklin, ada dua muatan listrik. Yang pertama muatan listrik positif dan yang kedua muatan listrik negatif, atau yang disebut dengan proton dan elektron. Dua buah benda bermuatan listrik memiliki sifat jika muatannya sama akan saling tolak-menolak, jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Contoh dilihat pada gambar. Kemudian hukum kekekalan muatan. Franklin mengusulkan bahwa jumlah muatan yang dihasilkan oleh suatu benda melalui suatu proses penggosokan adalah sama dengan jumlah muatan positif dan negatif yang dihasilkan. Jumlah bersih muatan yang dihasilkan oleh suatu benda selama proses penggosokan adalah 0. Muatan itu kekal, artinya tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Jika pada suatu benda dihasilkan muatan, maka pada benda lain ada yang kehilangan muatan. Contoh, penggaris plastik digosokkan pada kain wol, maka penggaris menjadi bermuatan negatif. Jenis muatan ini disarankan oleh Benjamin Franklin. Tahunya, penggaris yang tadinya netral menjadi bermuatan adalah dengan cara dua penggaris plastik yang keduanya telah digosokkan dengan kain wol saling didekatkan. Terjadi gaya tolak-menolak dengan ujung kedua plastik agak melengkung saling menjauhi. Dari mana muatan negatif pada penggaris? Ternyata dari kain wol, sehingga kain wol kekurangan elektron atau kelebihan proton menjadi bermuatan positif. Jumlah kelebihan elektron di penggaris sama dengan jumlah kelebihan proton di kain wol, sehingga jumlah bersihnya sama dengan 0. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum kekekalan muatan listrik adalah jumlah bersih muatan listrik yang dihasilkan pada dua benda yang berbeda, penggaris plastik dan kain wol, dalam suatu proses penggosokan adalah 0. Muatan listrik dalam suatu atom. Berikut ini adalah model atom sederhana. Umumnya, ketika benda dimuati melalui gosokan, benda-benda akan mempertahankan muatannya hanya sebentar, kemudian kembali ke keadaan netral. Kemana muatan itu pergi? Dalam beberapa kasus, hal ini dinetralkan oleh ion-ion bermuatan di udara, misalnya oleh tumbukan dengan partikel-partikel bermuatan yang kita kenal sebagai sinar kosmik dari ruang angkasa yang mencapai bumi. Hal yang penting diketahui bahwa muatan dapat lepas ke inti air di udara. Ini karena molekul-molekul air adalah polar. Meskipun molekul-molekul air tersebut adalah netral, muatan molekul-molekul air tidaklah disalurkan secara seragam, sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut. Karena molekul air mempunyai muatan yang berlawanan pada ujung yang berbeda, maka disebut sebuah molekul polar. Jadi, elektron-elektron ekstra pada penggaris plastik dapat lepas ke udara karena ditarik menuju molekul-molekul positif air. Di sini, benda-benda dimuati secara positif dapat dinetralkan oleh hilangnya atau berpindahnya elektron-elektron air dari molekul-molekul udara ke benda-benda bermuatan positif tersebut.
Sekarang kita akan membahas tentang isolator. Isolator adalah materi yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah kayu. Dapat kita lihat pada gambar. Ketika salah satu bola dimuati, sedangkan bola yang lain netral. Nah, apabila kita sentuhkan kayu pada kedua bola, ternyata bola kedua tetap netral. Artinya, muatan listrik tidak berpindah menuju bola. Kemudian adalah konduktor. Konduktor adalah materi yang dapat menghantarkan arus listrik. Salah satu contohnya adalah logam. Dapat kita lihat pada gambar, salah satu bola dimuati, sedangkan bola yang lain netral. Nah, apabila kita tempelkan paku besi sehingga paku menyentuh kedua bola, ternyata kita dapatkan bahwa bola kedua menjadi bermuatan. Hal ini disebabkan sebagian muatan listrik pada bola pertama berpindah menuju bola kedua melalui paku besi tersebut. Yang terakhir adalah bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Dalam sudut pandang atomik, isolator, elektron-elektron terikat kuat pada intinya, sehingga sukar berpindah atau sedikit elektron bebas. Sedangkan konduktor, elektron-elektron terikat terlalu lemah, sehingga mudah berpindah atau banyak elektron bebas. Sekian penjelasan saya tentang listrik statis. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.